Gimana kabarnya Pak? Kabarnya baik-baik. Hmm. Dan namaku dong, namaku siapa gitu? Oke, siang Pak Widi. Gimana kabarnya Pak Widi? Oke, baik Bapak Ibu. Eh, Sekarang ini sudah menuju di waktu jam 3 lebih ya Bapak Ibu ya. Di sini untuk mempersingkat waktu aja. Di sini kita mulai aja Bapak Ibu ya untuk Zoom-nya. Oke. Baik Bapak Ibu. Di sini terima kasih Ika ucapkan yang pertama-tama untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Zoom kita siang hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya di sini perkenalkan dahulu saya dengan Ika dari Nutrik Indonesia. Di sini saya akan memandu 1 jam ke depan untuk acara Zoom kita siang hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, namun di sini kita mau sapa dulu nih tamu kita spesial siang hari ini yaitu sudah ada Bapak Joseph Tong. Pak Joseph bisa dibuka untuk kameranya Pak. Ya, apa kabar semua? Baik kabar, Alhamdulillah baik Pak Joseph. Pak, eh, Ya, semuanya baik-baik ya. Baik, Pak. mungkin Oke, ya silakan silakan ya. ya mungkin Bapak mau untuk eh, menyampaikan satu patah dua kata untuk kita semua di sini Pak Joseph. Oh, oke. Nah, sebenarnya saya pun ada dengar apa yang kolesterol dia yang harus kita tangani. Jadi saya harap semua bapak-bapak, ibu-ibu di sini pun ya nanti dapatkan informasi yang secukupnya. Untuk gimana kita nak tangani kalau adanya kolesterol tinggi lah. Oke. Saya nak apa? Pak Wibi ada. Halo. Ya, 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 ya. Oke, oke. Continue, continue. Ya. Ya, baik. Makasih Pak Joseph Tong selaku Chief Business Officer Nutrix Indonesia yang telah menyempatkan waktunya dan sudah memberikan sambutan untuk kita semua. Oke, baik Bapak Ibu, di sini juga kita ada untuk Bapak Tyson Lim. Di sini dia adalah selaku Training Manager Nutrix Group Training Manager Nutrix Group ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya itu ada juga Pak Wilhelm Albert. Di sini beliau itu adalah selaku Country Manager Nutrix Indonesia. Mungkin bisa dibuka Pak Albert dan Pak Tyson ke kameranya. Oke, siang Pak Tyson, Pak Albert. Gimana kabarnya Bapak? Oke, baik-baik. Terima kasih Pak Tyson, Pak Wilhelm Albert. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan mulai Bapak Ibu untuk tema Zoom kita siang hari ini. Nah, ini temanya itu adalah kita akan mengupas secara tuntas lebih jauh nih untuk dengan temanya itu yang dengan temanya itu yaitu dengan cegah kolesterol tinggi si penyerang jantung Anda ya Bapak Ibu. Nah, ini itu akan disampaikan dan dibawakan lebih lanjutnya itu dengan Ibu Siti Aisyah. Nah, Ibu Siti Aisyah ini adalah sebagai nutrisionis Nutrik Malaysia. Nah, sebelumnya kita sapa dulu Bu Siti Aisyah. Halo Bu Siti Aisyah. Hai semuanya. Oke, oke. Halo Bu Siti. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin Bu Sitinya masih mempersiapkan. Oke. Nah di sini kita akan mengupas secara tuntas, yaitu untuk bagaimana sih kita cara mencegah kolesterol tinggi nih untuk ah, karena kolesterol itu lebih cepat untuk menyerang jantung kita ya Bapak Ibu ya.
Eh, ya, Bu Siti Aisyah, bagaimana Bu? Halo Bu Siti. Selamat sore semua. Kita Halo, ketemu sore. lagi deh hari ini. Apa kabar semuanya? Baik. Kabar baik. Kabar baik, Ibu. Bu Yeni, Pak Burhan, Pak Agus, dan yang lainnya apa sudah ada? Ada, Mbak. Hadir. Oke, sebelum saya saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua karena sudah hadir sesi kali ini. Jangan risau, jangan khawatir ya. Sesi kali ini santai aja. Bisa ngirup kopi sambil dengar saya bicara aja deh. Oke? Alright. Sebelumnya, kita udah belajar tentang diabetes sama hipertensi. Jadi hari ini, ayo kita pelajarin tentang tinggi kolesterol. Ayo kita cegah tingginya kolesterol si penyerang jantung Anda. Ibu Bapak pernah dengerin nggak tentang kolesterol baik sama kolesterol buruk ataupun jahat? Oke, nah hari ini kita akan pelajarin perkara baru ya, yaitu kolesterol baik sama kolesterol yang buruk ataupun jahat ya. Oke, jadi kolesterol baik ini dipanggil HDL, manakala kolesterol buruk dipanggil sebagai LDL. Oke, jangan kaget ya, selain daripada sikap manusia yang ada baiknya dan buruknya, seperti dalam sinetron Ikatan Cinta ataupun sinetron Bawang Merah, Bawang Putih itu, kolesterol juga ada baik sama buruknya loh. Oke, jadi kalau kolesterol baik itu semestinya membawa manfaat kepada tubuh kita dengan cara bawa keluar kolesterol buruk itu keluar dari tubuh kita. Manakala kolesterol buruk itu ia membawa kemudaratan kepada kesehatan kerana LDL itu jika ianya terlampau tinggi ia bisa mengendap di dinding pembuluh darah yang kemudiannya akan membentuk plak ya, yaitu plak tersebut bisa membuat pembuluh darah tersumbat dan aliran darah itu juga akan terhambat. Dalam video ini kita bisa lihat ya bagaimana kolesterol ini berfungsi dalam tubuh badan kita. Jadi paras LDL yang tinggi dan tidak dikawal bisa membentuk plak ya seperti yang Anda bisa lihat di sini. Jadi kondisi ini akan memicu penyakit berbahaya seperti serangan jantung dan juga stroke. Namun berbeda dengan LDL, makin tinggi tingkat HDL, jadi makin baik pula efeknya untuk tubuh kita karena HDL ini ataupun kolesterol baik ini akan membantu mengeluarkan kolesterol buruk itu ya LDL itu. Seterusnya, apa itu hyperlipidemia? Jadi hyperlipidemia ini adalah kondisi di mana ketidakseimbangan lemak dalam darah yang juga ditandai dengan kadar kolesterol dan trigliserida yang tinggi. Walaupun keduanya berguna bagi tubuh badan kita, namun bila kadarnya tinggi, ia akan menyebabkan penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Jadi hyperlipidemia ini bukanlah penyakit, namun sebuah serangkaian kondisi. Umumnya, hyperlipidemia ini tidak menimbulkan gejala sampai stadionnya sudah berat. Jadi, Anda harus berwaspada dengan paras kolesterol Anda. Oke, seperti yang saya sudah bilang tadi, tingginya kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah tidak selalu menimbulkan gejala ya. Oleh itu, banyak orang yang nggak tahu ketika kadar kolesterolnya udah tinggi. Dan di sini pentingnya untuk Anda melakukan pemeriksaan kolesterol secara rutin. Jika Anda bisa ngeceknya setiap hari, jadi disarankan aja untuk cek setiap hari. Jadi Anda bisa monitor kadar kolesterol dalam darah Anda.
Oke, Anda harus ingat ya, hyperlipidemia ini adalah ketidakseimbangan kolesterol dalam darah yang disebabkan oleh jumlah kolesterol LDL yang terlalu banyak sehingga kan kolesterol HDL itu, kolesterol baik itu tidak dapat membersihkannya dengan baik. Jadi di sini disebutkan hyperlipidemia bisa menjadi kondisi keturunan. Hal ini karena terjadinya mutasi genetik yang membuat tubuh itu tidak mampu menghilangkan kolesterol buruk dari tubuh. Oke, namun penyebab paling umumnya adalah semestinya gaya hidup yang tidak sehat dan juga mungkin pengaruh umur di mana kadar LDL yang ini akan meningkat sejalan bertambahnya usia. Oke. Kemudiannya kebiasaannya pria memiliki kadar LDL yang lebih tinggi. Tetapi bagi wanita yang apabila sudah masuki usia menopause, kadar LDL ini juga akan meningkatlah di kalangan mereka. Oke, mungkin Anda tertanya-tanya kenapa pria soalnya lagi tinggi dari wanita. Oke, hal ini karena hormon laki-laki yaitu hormon testosteron semakin berkurang sejalan bertambahnya usia. Jadi, kajian dapati bahwa tingginya paras kolesterol buruk itu sering terkait sama rendahnya hormon laki-laki itu. Jadi, jika mau dibandingkan sama hormon wanita, yaitu hormon estrogen, ianya mempunyai efek protektif dengan mengatur paras kolesterol dalam tubuh. Ya, kan keren jadi wanita itu? Kan? Oke. Tapi, namun perlu diingatkan ya, selepas menopause, hormon wanita juga akan turut menurun dan itu akan menyebabkan paras kolesterol mula juga meningkat. Oke. Selain itu, obesitas, pola makanan yang mengandung asam lemak jenuh, kurang melakukan olahraga, dan merokok juga adalah penyebab yang lain kepada hyperlipidemia ini. Oke, seperti yang Anda bisa lihat di screen ini, inilah contoh beberapa makanan yang mengandung banyak lemak trans yang seharusnya Anda kontrol dan jauhi. Oke, ya benar, selalunya makanan yang enak itulah yang tidak sehat karena yalah tinggi dengan perasa, tinggi gula, dan juga lemak trans. Oke, lemak trans ini sebenarnya akan menyebabkan kadar kolesterol buruk itu dan juga trigliserida dalam darah meningkat. Dan ia juga akan menurunkan kadar kolesterol baik itu dalam badan Anda. Jadi untuk mengurangi risiko munculnya penyakit top 3 seperti diabetes, hipertensi, dan juga mungkin serangan jantung itu, jadi konsumsi lemak trans perlu dibatasi hingga maksimal 2 gram per hari. Ya, saya tahu ianya sukar untuk kita semua untuk terus stop, untuk berhenti makan makanan ini. Tapi nggak apa-apa, kita berhenti slow and steady saja. Oke, mungkin dari makan ayam goreng ataupun pizza itu 2 kali seminggu, kita bisa turunkan kepada mungkin sekali seminggu aja makan itu. Jadi bila Anda sudah biasa makan dikit-dikit, kemudiannya mungkin boleh dijadikan kepada makan makanan itu seperti sekali untuk 1 bulan dan lama-lama kita terbiasa nggak makan itu, nggak makan makanan yang tinggi lemak ini. Jadi saya yakin kita bisa membuat perubahan untuk kesehatan bersama. Kita perlu berwaspada dengan gejala hyperlipidemia ini karena pada awalnya Anda mungkin merasa normal aja ketika kolesterol Anda tinggi, oke, dan itu semestinya tidak memberikan Anda sebarang gejala ya. Namun setelah beberapa saat terdapat penumpukan plak dalam pembuluh darah Anda, ia akan menghentikan aliran darah ke jantung ataupun ke otak. Maka disinilah timbulnya gejala penyakit jantung koroner seperti sakit di bahagian rahang,
nyeri pada dada, dan kesulitan untuk bernafas. Dan apabila ketika plak itu sudah pecah, dan gumpalan itu akan menutupi pembuluh darah Anda. Dan apabila ini tertutup, ini akan menyebabkan serangan jantung. Ingat ya, apabila gumpalan itu sudah berjaya menutupi pembuluh darah Anda, dan oksigen itu tidak sampai ke jantung, dan itulah akan terjadinya serangan jantung. Seperti yang saya pernah bicarakan pada tempoh hari. Dan gejalanya itu akan meliputi nyeri dada yang parah, muka Anda akan turut memerah, Anda merasa mual dan kesulitan untuk bernafas. Dan ini adalah keadaan darurat medis yang perlu rawatan medis segera. Dalam panduan tata laksana hiperlipidemia, dinyatakan bahawa perubahan gaya hidup merupakan upaya yang tidak boleh diabaikan untuk mendukung pencapaian tujuan pengobatan. Sesuai dengan penjelasan mengenai penyebab terjadinya hiperlipidemia, jadi beberapa gaya hidup sehat perlu diterapkan dengan optimal. Seperti yang Anda bisa lihat di skrin, itulah perubahan gaya hidup sehat yang Anda perlu terapkan. Yang pertama, mengurangi berat badan. Yang keduanya dari segi diet. Diet sehat adalah salah satu langkah yang efektif untuk menurunkan kadar kolesterol jahat ataupun kolesterol buruk dalam tubuh Anda. Ketika menjalankan diet itu, Anda seharusnya lah menghindari makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi, lemak trans, dan makanan itu datangnya dari makanan gorengan, mentega, dan juga daging yang berlemak. Untuk dari segi olahraga, rutin olahraga ini semestinya bermanfaat untuk mengembalikan kadar kolesterol Anda kepada baras yang normal. Jadi di sini Anda disarankan untuk berolahraga sebanyak 5 kali seminggu selama dalam 20 hingga 30 menit setiap sesi. Jadi beberapa olahraga yang mungkin Anda boleh pilih adalah seperti bersepeda, berjogging, ataupun mungkin Anda juga bisa berenang. Seterusnya yang terakhirlah menghentikan kebiasaan merokok. Dengan menghentikan kebiasaan merokok ini, ia dapat meningkatkan kolesterol baik dalam badan Anda sehingga 5 hingga 10% tingkatnya itu. Sekaligus ini juga akan dapat menurunkan kadar kolesterol buruk dan triglycerida dalam darah Anda. Ibu, Bapa, jika gaya hidup sehat yang Anda jalani itu tidak mampu mengatasi hiperlipidemia secara optimal, jadi tentunya perlu melakukan pengobatan secara medis untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah Anda. Jadi kondisi ini bisa diatasi dengan menggunakan berbagai jenis obat-obatan yang penggunaannya dilakukan dalam jangka yang panjang. Jadi tujuannya adalah seperti untuk mengontrol kadar kolesterol buruk Anda, dan selalunya penggunaan berbagai jenis obat ini harus dilakukan sesuai dengan saran dan anjuran dokter. Dan di sini Anda bisa lihat ada beberapa jenis obat yang sering digunakan seperti statin, niacin, fabrat, dan Anda bisa bertanya langsung pada dokter Anda mengenai dosis yang tepat untuk mengonsumsi obat ini. Jika Anda didiagnosa sama kolesterol tinggi, dokter kebiasaannya akan meresepkan obat statin lah, iaitu obat untuk menurunkan kolesterol buruk, dan dokter semestinya akan menyarankan Anda untuk melakukan perubahan gaya hidup yang sehat, contohnya pola makanan yang sehat dan juga rutin olahraga. Namun di sini ada juga makanan dan suplemen yang dapat menurunkan kolesterol Anda. Dan contohnya di sini Anda bisa lihat sendiri. Contoh makanannya.
Oke. Dan kita tahu bahwa semua jenis makanan semestinya memberi kita nutrisi. Namun, kita juga harus berwaspada dengan tahap kesehatan kita sendiri. Contohnya, jika Anda alergi kepada tiram yang tinggi dengan asam lemak omega 3 ini, jadi Anda tidak perlu makan tiram itu. Oke? Karena Anda sudah alergi, takut akan menyebabkan penyakit lain juga. Jadi, Anda bisa aja pilih makanan lain yang tinggi dengan nutrisi yang Anda mahukan. Ataupun dengan cara yang senang dengan konsumsi suplemen saja. Oke. Yang pertama yaitu niacin. Niacin ataupun vitamin B3 ini akan membantu meningkatkan kadar kolesterol yang baik dan mengurangi trigliserida dan juga lemak lain yang akan menyumbatkan arteri. Jadi di sini Anda bisa mendapatkan niacin dari makanan, terutamanya hati dan ayam ataupun bisa juga dapatkan dari suplemen. Namun, harus diingati bagi orang yang mempunyai asam urat, ya harus berhati-hati ya karena mereka tidak boleh ambil organ dalaman seperti hati ini karena takut terjadinya asam urat itu lebih parah. Jadi, orang itu perlu ambil makanan niacin, sumber yang lain lah tanpa menjejaskan penyakit yang sudah sedia ada. Yang keduanya yaitu asam lemak omega 3. Selain dari mengandalkan suplemen minyak ikan, Anda juga bisa melakukan cara alami yang cukup ampuh untuk membantu mengendalikan kadar kolesterol. Salah satunya dengan mengonsumsi makanan tinggi omega 3 dari jenis ikan-ikanan. Contohnya ikan sardin, ikan kembung, Dan kandungan minyak ikan alami dari ikan berlemak ni bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Dengan syarat, cara mengolahnya pun harus sesuai dan sehat. Yaitu menggunakan minyak yang sehat jika mahu digoreng sedikit ataupun dengan cara mengukusnya. Yang ketiga yaitu psyllium. Serat psyllium ini banyaknya terdapat dalam bentuk suplemen berbanding dengan makanan rutin. Dan sebuah kajian juga merekomendasikan asupan psyllium yang merupakan jenis serat larut sebagai suplemen makanan Anda. Dan terdapat penelitian menemukan bahawa mengonsumsi 8 gram psyllium setiap hari dapat menurunkan kolesterol total dan kolesterol buruk sehingga 10%. Yang keempatnya yaitu phytosterol. Phytosterol ini memiliki kemampuan untuk berkompetisi dengan kolesterol dalam penyerapannya di dalam usus. Jadi, jumlah kolesterol yang buruk ini yang diserap dalam tubuh pun juga akan berkurang. Namun, menurut penelitian yang terbaru para penderita asma dan penyakit pernapasan yang lainnya perlu berhati-hati untuk mengonsumsi suplemen phytosterol ini. Karena kebanyakan suplemen phytosterol ini terbuat dari kedelai yang dapat memicu kambuhnya penyakit tersebut. Karena itu, ada baiknya lah konsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum Anda mengonsumsi phytosterol. Dan terakhir sekali yaitu beta-glukan. Penelitian yang diterbitkan oleh International Journal of Molecular Medicine menyebutkan bahawa beta-glukan ini akan bekerja untuk menurunkan kolesterol dengan cara mengikatnya saat melewati usus Anda. Jadi, selain dari kolesterol, gel-gel yang terbentuk saat beta-glukan itu bertemu dengan cairannya juga akan mengikat asam empedu, asam lemak bebas, dan monogliserida sehingga kadar kolesterol darah dapat menurun.
Kita semua sadar bahwa kita sering dibelenggu masalah waktu dan kesibukan harian. Dan ini membuatkan kebanyakan orang yang sudah bekerja ya, tidak sempat untuk mempersiapkan makanan sendiri dan beralih ke makanan cepat saji. Makanya, kita tidak mendapat kesemua nutrisi yang diperlukan tubuh untuk menunjang kesehatan diri kita. Oleh itu, di Nutrik, kita bisa membantu Anda untuk mendapatkan nutrisi tersebut, ya. Dan di sini kita sudah punya produk yang mengandungi bahan yang terbukti membantu menurunkan kolesterol. Dan yang pertamanya yaitu serat. Serat ini terbukti bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol buruk dan trigliserida, terutamanya pada penderita diabetes tipe 2. Namun tidak dilupakan, sayur, buah, dan juga gandum tetaplah sumber serat yang terbaik. Tapi jika kolesterol Anda masih tinggi meskipun pola makanan sudah baik, jadi ada baiknya Anda konsumsi suplemen psyllium ini karena semestinya ia dapat membantu menurunkan kolesterol. Dan di sini kita bisa lihat psyllium ini memang terbukti menjadi koterapi yang efektif bersama dengan ubat statin dalam menurunkan kolesterol Anda. Oke, konsumsi probiotik yaitu bakteria baik tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan usus dan daya tahan tubuh Anda saja, tapi ia juga mampu membantu menurunkan kolesterol yang tinggi. Oke, ini terbukti ya melalui kajian di mana mereka mendapati bahwa 2 strain probiotik ini dapat membantu menurunkan trigliserida serta kolesterol buruk dalam darah Anda. Dan berita gembira untuk semua, kedua strain probiotik itu terdapat dalam Vitanetic Probiotic Plus kita ya. Jadi malah kandungan probiotik ini juga dapat ditemukan pada makanan atau minuman yang sudah difermentasikan seperti kimchi dan juga tempe. Oke, akhir sekali, kita punya Vitanetic Kulit Citrulline Plus yang tinggi dengan L-arginin, di mana bahan ini mampu menurunkan kolesterol total, yang di mana ia terbukti bisa menyebabkan kolesterol buruk, serta trigliserida ini berkurang, dan yang lagi penting itu, yang membantu menaikkan paras kolesterol baik dalam tubuh kita. Jadi, marilah kita semua menjaga kesehatan diri kita semua dengan mempraktikkan gaya hidup dan pola makan yang sehat. Jadi, selesai sudah sesi kali ini. Ibu bapak yang punya pertanyaan bisa langsung ditanya di chat box ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti Aisyah yang telah membahas secara tuntas untuk tema kita siang hari ini. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat bagus sekali ya yang dibawain oleh Ibu Siti Aisyah. Nah, di sini kita akan buka sesi tanya jawab. Nah, jadi di sini jika Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, di sini Bapak Ibu bisa langsung dibuka kamera atau mic-nya, atau Bapak Ibu bisa langsung yang seperti diinfokan oleh Bu Siti Aisyah untuk bisa ketik di kolom chatnya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, udah bisa sama Pak Hayu, mantap. Mungkin Pak Hayu ada pertanyaan nih Pak Hayu kepada Bu Siti Aisyah. Iya, oke, sementara belum ya Pak Hayu ya.
Mungkin ada Pak Widi yang mau bertanya. Pak Widi, mungkin Pak Widi mau bertanya langsung kepada Bu Siti Aisyah pertama kita siang hari ini. Bisa langsung dibuka untuk kamera mic-nya, Pak. Misalkan Bapak mau bertanya langsung kepada Bu Siti Aisyah. Sepertinya udah jelas, Bu. Sudah jelas ya, Pak ya? Siap. Oke. Oke, mungkin di sini ada Pak Agus nih. Pak Agus mungkin mau bertanya, Pak, untuk tema kita siang hari ini kepada Bu Siti Aisyah, Pak Agustinus. Belum ada pertanyaan. Belum ada ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini ada dari chat dari Pak Wisnu. Dari Pak Wisnu Darmawan, izin bertanya untuk buah-buahan apa saja yang mampu membantu menormalkan kolesterol? Mungkin Bu Siti Aisyah mau langsung dijawab atau gimana Ibu? Atau ada lagi dari Pak Suami juga nih ada tanya nih. Berarti penggunaan biospray didampingi dengan omega 3 sangat bagus ya? Dan bisa meningkatkan efektivitas hasil pemakaian biospray-nya sampai berapa persen? Ini dari Pak Suami pertanyaannya Bu Siti Aisyah. Iya Bu Siti. Suaranya nggak terdengar Bu. Nggak ada suaranya Bu Siti Aisyah. sih. Halo, Sudah ada Pak. ya? Sudah ya. Oke, untuk soal yang pertama itu tentang buah-buahan yang dapat turunkan kolesterol, kita perlu cari buah-buahan yang tinggi dengan serat. Contohnya itu seperti apple, jambu, ataupun guava itu. Kemudiannya seperti papaya, pisang, ataupun nanas. Dan kebiasaannya buah yang keras itulah mengandungi tinggi serat. Dan itu dapat membantu menurunkan kolesterol. Oke, baik. Bu Siti Aisyah, ini ada pertanyaan kedua dari Pak Suandi mengenai berarti penggunaan biospray didampingi dengan omega 3 sangat bagus ya. Nah, lanjutnya itu bisa meningkatkan efektivitas hasil pemakaian biospray sampai berapa persen, Bu Siti Aisyah? Ya, untuk soalan yang kedua itu memang seperti tahu yang omega 3 itu memang bagus untuk menurunkan kolesterol dan apabila dikombinkan dengan biospray itu memang berkesan juga untuk menurunkan kolesterol karena kita tahu biospray juga membantu uh, membantu membantu metabolisme badan kita supaya badan kita dapat menurunkan kolesterol lagi efektif. Next. Apakah ada kontra? Any kontra? Kontra. If they are using medicine, okay, if they are using medicine and they use biospray, is there any? I have the article. Oke, mungkin Bu Siti Aisyah sekarang lagi pastikan. Tapi untuk yang soalan apakah ada kontra dengan obat-obat medis yang dikonsumsi itu kan. Nah, kadang-kadang kita harus tahu ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah
uh, minum obat statin gitu ya, obat statin untuk turunkan kolesterol. Kadang-kadang kita tahu obat ini akan ada efek ke liver, ya akan ada efek ke liver. Jadi kita harus buat sesuatu untuk menjaga liver itu. Ya, salah satu yang mungkin kita bisa ambil suplemen untuk liver ataupun pakai biospray untuk menjaga liver kita. Ya, dan mungkin obat kan kadang-kadang mereka juga ada efek lah ke ginjal, ke liver gitu kan. Jadi kalau kita konsumsi obat itu, saya tidak mau bilang kita harus berhenti. Kalau bisa kita hilangkan ketergantungan ke obat itu. Tapi andai kalau kita terpaksa minum obat itu, kita harus jaga bagian-bagian tubuh yang lain juga lah. Seperti liver dengan ginjal kita. Oke, baik. Makasih Pak Tyson atas jawabannya. Selanjutnya ini ada dari Pak Suandi. Berapa miligram konsumsi omega 3 yang disarankan per hari bagi yang nggak normal dan penderita kolesterol? Oke, satu lagi sebelum itu dari Pak Suwandi. Bisa meningkatkan efektivitas hasil pemakaian biospray sampai berapa persen? Sebenarnya saya nggak terlalu mengerti soalan ini. Pak Suwandi. Iya. Selanjutnya juga dari Pak Subakir, Bu Siti Aisyah, di sini ada pertanyaan kembali. Saya Subakir Surabaya ingin bertanya, kolesterol tinggi, berat badan 50 kilo, tinggi 170 cm. Mohon info agar bisa menormalkan berat badan. Kolesterolnya berapa? Kolesterolnya berapa? Pak Subakir harus kasih tahu ke kita, udah cek belum, kadar kolesterol di tubuh berapa gitu. Kolesterol ya tinggi, pokoknya tinggi, diberi obat simvastatin oleh dokter. Simvastatin, oke. Iya, tetapi ada memang, minum nggak obatnya? Ya sudah cukup lama, sampai saya itu kapan berhentinya ini. Saya pakai biospray ya sudah cukup lama ya, saya juga. Tapi ini terakhir saya pernah opname Desember yang lalu itu diare ya. Terus saya tetap pakai biospray ya, tapi terus ya sambil obat dokter tetap juga sarankan begitu ya. Terus saya kelihatannya bobot dari 58 itu turun terakhir 50 sampai saya konsultasi lagi ke dokter penyakit dalam. Ya ini bertahap. Bapak ini kelihatannya ada asam urat, ada waduh ini ketambahan lagi asam urat, ada apa kreatinin tinggi, apa saya ini usia sudah 74 memang. Tapi aktivitas di SBC Surabaya ya sama Pak Chandra itu ya dulu aktif sekali, tapi Iya Pak Subakir, saya kenal Pak Subakir. Iya Pak. Ya, kalau untuk 74 sudah cukup tinggi ya, 74 tahun. Untuk situasi Pak Subakir sebenarnya kalau yang saya lihat dari pola makan dengan gaya hidup sih berapa aktif kita sebenarnya. Oke, nah kalau kolesterolnya yang terakhir udah ada cek belum? Yang terakhir? Ini tadi sudah saya laporkan dokter ini sebentar. Seharusnya Pak Subakir, oke Pak Subakir konsumsi obat itu berdasarkan dengan dosis yang disarankan itu kan,
Oke, sebaiknya kalau udah lama dia pasti akan turun kalau pola makan kita jaga. Iya, Ya, iya, meskipun iya. kalau kita ada obat, kalau pola makan kita nggak jaga, ya itu tetap percuma lah Iya, kalau menurut saya lah. memang setelah saya konsultasi dengan penyakit dalam, Hmm, kami taati ya, Pak, hmm, jauhi ini dan sebagainya. ya, Kreatinin saya turun dari 2,4 menjadi 2,3, 2,1, terakhir ini 2,0. iya. Terus asam urat dari 7,3 sekarang menjadi 5,5, sudah turun. Hmm. Hanya kreatinin ya. Ini masih bertahan di 2,0 ini. Ini apa Iya. saya terlalu lama minum obat? Eh, kan Bapak lanjutkan konsumsi biospray-nya juga. iya, iya, iya Ya, itu Bapak tadi. lanjutkan konsumsi Oh biospray-nya. gitu. Karena kalau sekarang kita konsumsi biospray, salah satu yang akan efek ke tubuh adalah metabolisme. Oke, Oh iya. metabolisme tubuh kita biar lebih bisa cepat membakar Iya, ya ya, termasuk makanan atau lemak-lemak lah untuk terakhir ini kan tubuh karena kita. kayak gara-gara COVID yang 2 tahun lebih itu ya. Jadi Hmm. senam olahraga itu terhambat semua. Jadi ini Hmm. mulai beberapa bulan ini saya mulai memang oleh dokter harus olahraga itu setiap minggu ya 3 kali lah, jalan kaki saja. Saya Iya, iya, menghindari iya, benar, sepeda benar. motor. Mungkin Ya, dalam 1 minggu Bapak pakai waktu 150 menit lah kalau nggak salah saya ya. ya, seratus lima ya, puluh menit 1 minggu jalan kaki, jalan biasa juga nggak ya. apa-apa. Nggak perlu yang intens, nggak perlu yang terlalu Nah, apa. kebetulan mungkin Bu Aisyah ini bisa memberi advice apa makanan bagi lansia semacam saya yang habis sakit, kemudian ingin menaikkan berat badan. Bukan saya kelebihan berat badan, bukan. Jadi saya kekurangan berat. Otot-otot Iya, ini iya, iya. sudah begitu sakit turun semua ini. Kurang olahraga kan ototnya sudah seperti hilang. Iya, Nah, iya. makanan apa yang seimbang, gizi apa sehat dan seimbang untuk meningkatkan ini supaya soalnya saya mau ke ahli gizi di rumah sakit ada hambatan. Mungkin minggu depan baru saya. Mungkin ada advice dari Ibu Aisyah untuk terkait dengan masalah gizi lah. Nanti betul-betul akan saya terapkan lah. Hati-hati seperti Bapak tadi yang Pak Tyson ya ini Pak. Pak Iya, Tyson ya. iya, iya, iya. Ya, Pak Tyson sampaikan tetap pakai biospray. Ya, saya baru ngambil 6 botol tempo hari untuk itu saya sendiri sudah memang sudah Pak Tyson. Saya Pak pemakai. Saya sejak 2018. Hanya saran-saran Ibu Aisyah yang ahli gizi ini. Mungkin bisa saya dengarkan. Ya. Ya, Mungkin terima nanti kasih. Terima kita kasih. bisa buat satu sesi antara Pak Supakir sama Bu Siti Aisyah. Jadi dia bisa kasih saran. Karena dia ada beberapa soalan Iya, yang perlu dia tanya. Kalau di sini dia tanya takutnya ada yang privat apa yang iya, Bapak iya, nggak tahu gitu kan. iya, enggak apa-apa. Nanti kita bisa hubungi Pak Supakir. Monggo. Bagi yang lain bisa obrolan ini dimanfaatkan juga. Iya, Ini betul. saya sampaikan. Ya, ya. Betul. Terima kasih banyak, Bu Ya, Aisyah. ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke, Bu Siti Aisyah, ini selanjutnya juga ada pertanyaan dari Pak Marika. Nah, beliau ini bertanya, apakah Native Green Mix boleh dipakai untuk pengobatan batuk empedu dan dosisnya berapa saset per hari? Memang answer this one. Ini boleh dipakai untuk pengobatan batu empedu. Batu empedu gallstone.
Ya, untuk soalan Pak Marika ya, yang green mix saya lihat sebenarnya saya setuju banget sih dengan apa yang dijawab oleh Bu Antika. Terima kasih Bu Antika. Mana mana orangnya? Mana Bu Antika? Ya, mana orangnya Bu Antika? Ya, lebih baik pakai green mix plus lebih cepat sama Biorex Plus. Oke. Kalau untuk yang ini sebenarnya kita harus tahu yang penting harus penanganan dari ahli medis juga. Ya. Karena pasti kita harus ke medis baru kita tahu kita ada batu empedu. Oke, kalau kita nggak ke medis kita nggak tahu lah kita ada batu empedu di dalam. Oke, harus ditangani dengan ahli medis juga. Kalau terpaksa, sekarang teknologi gampang. Oke, ada kadang-kadang pakai laser untuk keluarkan batu empedu itu. Jadi nggak semua harus dioperasi gitulah. Ya, tapi benar kita harus pakai Clinix dan juga bio. Oke, biospray untuk mengurangkan kemungkinan batu empedu itu akan bertambah lagi. Oke. Nah itu Pak Budi ya, anjuran dari medis tetap dipatuhi. Ini benar ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita bukan untuk menggantikan obat. Oke, tapi kita mendampingi obat. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita harus minum obat untuk turunkan kolesterol, kita harus dari medis itu kita tetap patuhi. Tapi kalau kita pakai obat turunkan kolesterol akan ada dampak ke liver. Jadi kita pakai biospray ataupun suplemen-suplemen untuk liver untuk pastikan liver kita nggak masalah. Siap hadir Bapak, ya Bu Antika. Okay, so are you? Yes, okay. Ya, saya serahkan ke Bu Siti Aisyah. Terima kasih Pak Taisan, Bu Siti Aisyah sudah Bu Siti Aisyah ada satu lagi, dia mau ngomong yang ini. Pak Suwandi. Oke, jadi untuk soalan yang omega 3 itu, per hari memang direkomendasikan untuk diambil sebanyak 1,6 gram bagi laki-laki dan 1,1 gram bagi wanita. Jadi ya berbeda lah mengikut gender. Okay. So for cholesterol, it doesn't apa. Ya. Oke, Pak Suwandi, mohon mudah-mudahan bisa menjawab persoalan Pak Suwandi. Ya, kita kembalikan ke Ika. Iya, baik, makasih Pak Taisan, Bu Siti Aisyah. Gimana Pak Suwandi, apakah jawaban dari Bu Siti Aisyah sudah bisa? Oke, baru dibalas nih Bu Siti Aisyah dari Pak Suwandi. Thank you Bu Siti Aisyah. Oke, baik Bapak Ibu, yang lainnya kalau misalkan mau bertanya bisa langsung di-chat atau bisa langsung dibuka mic-nya dan bisa bertanya langsung kepada Ibu Siti Aisyah. Iya. Iya, Bapak Ibu, gimana kita tunggu 5 menit lagi jika misalkan apakah masih ada pertanyaan kembali untuk Ibu Siti Aisyah?
Ya mungkin Pak Agus tuh ya tadi Pak Agus udah lihat-lihat. Mungkin ada pertanyaan Pak Agus buat Bu Siti Aisyah. Bu Siti Aisyah, ini ada di chat dari Bu Antika untuk berupa saset sehari 2 kali sehari, boleh ya Bu Siti Aisyah? Untuk yang berupa sachet sehari 2 kali boleh ya, boleh ya. So, jadinya ya sehari itu bisa maksimumnya 2 sesi sehari lah. Maksimumnya 2 sesi. Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini dari Pak Chandra. Dampak kelebihan dosis untuk sirkulis dan lipianis dan resikonya. Mungkin bisa ditanya, mungkin bisa dijawab Bu Siti Aisyah. Oke, untuk soalan dari Pak Chandra ya, dampak kelebihan dosis untuk sekulik dan livianik dan resikonya. Oke, bisa kita bicara dengan sekulik dulu lah. Oke, karena sekulik kandungannya adalah arginin dengan sitrulit. Ya, dan tubuh manusia tidak bisa terlalu banyak, terlalu banyak arginin dalam tubuh. Ya, contoh ya, kalau kita pakai biospray, bapak-bapak, ibu-ibu tahu biospray juga ada arginin. Ya, dan arginin kita nggak pernah stokkan pemakaiannya berapa gitu kan, karena arginin di biospray kandungannya lebih rendah kalau dibandingkan dengan kandungan arginin di sekulik. Oke, jadi di biospray kita bisa semprot, nggak ada masalah. Tapi karena sekulik, kandungan argininnya agak tinggi. Ya, jadi ikut saran dari penggunaannya. Jadi maksimal 2 biji 1 hari. Oke, seperti yang kita pernah ngomong juga, kalau mereka yang ada pernah kena serangan jantung, sebelum ambil sekulik, sila dapatkan saran ataupun advice dari dokter dulu. Oke, kita nggak mau mereka ambil arginin ada dampak ke jantung mereka. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab soalan Pak Chandra ya. Baik, terima kasih Pak Kaisar sudah menjawab pertanyaan yang ditanyakan dari Pak Chandra. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi kita sudah mendengarkan sesi tanya jawab ya oleh Bu Siti Aisyah dan dengan Bapak Tyson Lim juga. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini, namun sebelum kita tutup acara siang hari ini, di sini saya mau meminta waktunya kepada Bapak Ibu untuk buka kameranya dan kita bisa selfie bareng ya Bapak Ibu ya. Untuk akan kami kita post di sosial media Nutrix Indonesia. Mohon dibuka untuk kameranya Bapak Ibu. Iya, boleh dibuka Bapak Ibu untuk fotonya biar kita bisa foto bareng bersama
Hmm. Ya Bu Artita bisa dibuka Bu foto kameranya Bu. Di sini sudah Pak Joseph juga sudah buka kameranya. Oke Pak Hayu dibuka kameranya. Jangan Mbak, nggak apa-apa Ibu cantik. Oke sudah ada Mbak Ica juga. Oke ada Bapak Rudi dan Pak Eko juga sudah buka kameranya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita usahakan untuk foto screenshotnya. Oke. Oke Pak Chandra bisa dibuka Pak kameranya. Oke baik Bapak Ibu, saya hitung Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke jempolnya bisa di. Oke baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah buka kamera dan menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara sesi kita Zoom siang hari ini ya Bapak Ibu ya. Dan untuk acara selanjutnya nanti akan diinfokan kembali dari saya dan dari kantor juga. Di sini saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya dan terima kasih juga kepada Bapak Joseph Tong, Pak Tyson Lim, Pak Albert, Pak Choi Chante, Ibu Siti Aisyah, dan Ibu Jen dari Nutrisionis Nutrik Malaysia. Oke, baik Bapak Ibu. Ika undur diri dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Dadah. Sampai sesi yang berikutnya. Oke, Ya, Pak Bapak-bapak, ya. Ibu-ibu, sampai kita ketemu lagi. Ya, thank you ah. Oke, pamit dulu ya. Sampai kita ketemu. Kapan saya bikin